Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, VNPM 20310604018, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MS. Saya akan menerangkan sebuah materi tentang berkurangnya populasi gajah Sumatera akibat perburuan liar dan perdagangan ilegal. Let's watching. Saat ini kejahatan lingkungan merupakan isu yang telah menjadi perhatian dari masyarakat dunia akibat maraknya kasus yang terjadi dan dampaknya yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Salah satu jenis dari kejahatan lingkungan yaitu perdagangan ilegal satwa liar. Gajah merupakan salah satu spesies utama yang diperdagangkan. Dalam kejahatan ini melalui perburuan dan pengambilan gadingnya untuk dijual ke pasar gelap internasional dalam berbagai bentuk produk. Gading yang diperdagangkan berasal dari dua spesies gajah, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Salah satu subspesies gajah Asia yaitu gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah gajah yang merupakan salah satu dari 3 subspesies gajah Asia di samping gajah Sumatera dan India yang merupakan spesies endemik Pulau Sumatera yang terancam punah. Dari spesies ini terletak di seluruh hutan tropis di Sumatera. Gajah Sumatera memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem yaitu sebagai spesies payung, yaitu gajah Sumatera berperan sebagai pelindung bagi keanekaragaman hayati di ekosistem habitatnya dan kelestarian hutan melalui penyebaran biji tanaman ke seluruh areal hutan yang berasal dari kotorannya. Menurut survei secara luas pada tahun 1995, diperkirakan terdapat sekitar 4,800 ekor gajah Sumatera di 44 titik populasi di 8 daratan Pulau Sumatera dengan populasi terbesar terpusat di Provinsi Riau. Akan tetapi juga berdampak buruk bagi Indonesia pada beberapa aspek yaitu ekosistem, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan. Dalam merespon banyaknya kasus kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal, kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera didorong oleh beberapa faktor antara lain: yang pertama, keuntungan yang tinggi. Nilai jual gading gajah yang tinggi sangat menggiurkan bagi pelaku yang umumnya berasal dari masyarakat ekonomi lemah. Yang kedua, penegakan hukum yang lemah dan belum optimal. Putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan yang lemah atau jauh dari hukuman maksimal dan tidak mampu memberikan efek jerah. Yang ketiga, konflik gajah dengan manusia. Dibarengi dengan perburuan gading, konflik gajah dengan manusia yang seringkali dimanfaatkan oleh pemburu gading untuk menutupi modus. Yang keempat, permintaan akan gading gajah yang tinggi. Permintaan yang tinggi tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat internasional, khususnya di Asia Tenggara yang disebabkan oleh beberapa macam kepercayaan dan persepsi terhadap gading. Kerusakan dan hilangnya habitat dari gajah Sumatera ini juga disebabkan karena 2/3 tutupan hutan Sumatera telah hilang sejak beberapa dekade terakhir. Akibat alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, hal inilah yang menyebabkan Pulau Sumatera dianggap sebagai hutan dengan laju deforestasi terburuk di dunia. Transformasi lahan tutupan hutan menjadi wilayah pemukiman, pertanian, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pelambakan liar secara drastis mengurangi habitat gajah Sumatera. Perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk memperhatikan hal ini dengan memberikan hukuman setimpal kepada manusia yang tidak bertanggung jawab agar menimbulkan efek jerah yang merusak ekosistem dan mengurangi populasi satwa liar yang dilindungi. Dan kepada masyarakat juga harus diperhatikan untuk tidak menikmati apapun produk hasil dari gading gajah. Jika tidak ada yang memakai produk dari gading gajah, pasti pemburuan juga akan menurun. Padahal kita tahu bahwa dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, ditugaskan untuk menjaga alam dan melestarikan ekosistem dengan baik, bukan malah merusaknya. Membunuh hewan karena sekian manfaat dibolehkan oleh Islam. Seperti untuk dimakan jika hewan tersebut halal dimakan atau dimanfaatkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya jika hewan tersebut haram dimakan.
hewan yang mengganggu. Tentu saja selama manfaat tidak melanggar rambu syariat itu diperbolehkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Shadaqallahul adzim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga hewan. Namun, ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena kepada hewan atau membunuh hewan secara membabi buta tanpa tujuan manfaat yang benar. Kesimpulannya yaitu, jadi hal ini memberikan peringatan keras kepada siapapun agar memperlakukan makhluk hidup, termasuk hewan dengan baik. Bisa dikatakan, manusia harus berperi kehewanan yang sama-sama makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjaga ekosistem dengan baik untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Selayaknya seperti yang kita tahu bahwa manusia diciptakan di muka bumi, salah satu tugasnya adalah menjaga lingkungan. Kita tahu bahwa alam yang memberikan segala kebutuhan yang apabila kita merusaknya, maka alam juga tidak menyediakan apa yang kita butuhkan. Agama yang berperan untuk mengatur kita bagaimana kita bertindak, mencari rezeki dan lain-lain, supaya kita berhati-hati dan mengambil hikmah dari apa yang telah agama ajarkan kepada kita. Sungai, air, laut, udara, ekosistem, hewan, dan alam semesta harus dijaga dengan baik supaya bisa bermanfaat, berkah, dan diambil manfaatnya oleh manusia itu sendiri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to watching.